1. Pemberontakan DITI Jawa Barat. Hasil perjanjian Ranville pada tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu motif munculnya gerakan Darul Islam. Darul Islam dijelaskan tidak puas dengan hasil perundingan tersebut sehingga memicu perang saudara dengan kelompok nasionalis. DITI diperintahkan untuk berjuang demi terwujudnya negara Islam Indonesia. Sempat berpindah, divisi Siliwangi kembali ke daerah Jawa Barat yang menimbulkan perang antara tiga pihak, yaitu TII, TNI, dan Belanda. Perang ini masih berlanjut sampai pertengahan tahun 1949 setelah diadakannya perjanjian Umroyen yang menciptakan kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. 2. Pemberontakan DITI Jawa Tengah. Gerakan DITI di Jawa Barat berpengaruh dan diikuti daerah Jawa Tengah. Operasi gerakan pemberontakan ini terjadi di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan yang dipimpin oleh Amir Fatah pada tanggal 23 Agustus 1949. 3. Pemberontakan DITI Aceh. Di Aceh, pemberontakan DITI dipimpin oleh ulama besar Aceh yang sangat disegani, yakni Tengku Muhammad Daud Baureau. Pemberontakan ini bermula dari rencana pemerintah pusat menurunkan status Aceh menjadi keresidenan. Aceh juga ingin digabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara di tahun 1950. Sebagai jawaban dari rencana tersebut, Daud Baureau menyatakan Aceh adalah bagian dari negara Indonesia Islam pimpinan Kartosuwiryo pada tanggal 21 September 1953. 4. Pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Gerakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS. Konflik terjadi ketika Kahar memerintah personil KGSS dimasukkan ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, namun permintaan itu ditolak pemerintah pusat. Karena kecewa dengan penolakan tersebut, Kahar melakukan kekacauan di berbagai tempat bersama KGSS di tahun 1952. 5. Pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki pemberontakan bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT). Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat dan menyatakan Kalimantan Selatan merupakan bagian dari negara Indonesia Islam. Sekian materi dari kami, adakah yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Ferdinand Perdana. Ingin bertanya, kenapa DITI tidak menyetujui perjanjian Ranville? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menampung pertanyaannya berikut dulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Dewi Sari dari kelompok 7. Izin bertanya, apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan intensitas pemberontakan DI atau TII di tiap daerah? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nara Setialipa dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana awal mula pemberontakan DITI di Jawa Tengah? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Vero kelompok 1. Mengapa DITI tidak menyetujui perjanjian Ranville? Karena menganggap perjanjian tersebut merugikan Indonesia dan tidak melindungi warga Jawa Barat. Dan Kartosuwiryo kecewa terhadap perjanjian tersebut yang dianggap melecehkan harkat dan martabat para perjuang kemerdekaan. Bisa diterima? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, yaitu pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan intensitas pemberontakan DITI di tiap daerah? Yaitu yang pertama, ada kondisi ekonomi daerah, 2 prioritas pembangunan daerah, 3 potensi dan sumber daya lokal, 4 tingkat persaingan antar daerah, 5 kebijakan pemerintah daerah, 6 kebutuhan infrastruktur dan SDM, 7 dukungan dari pemerintah pusat. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Neora kelompok 6. Jadi, pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipengaruhi oleh pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat. Juga telah ada operasi gerakan pemberontakan yang terjadi di Brebes, Tegal, Pekalongan yang dipimpin oleh Amir Fatah pada tanggal 23 Agustus 1949. Apakah bisa diterima? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada